Kejutan sensasional. Duo muda Indonesia, Raymond/Joakim, guncang dunia bulu tangkis, taklukan senior, dan raih gelar Australian Open 2025. Dunia bulu tangkis kembali dikejutkan dengan fenomena baru. Pasangan ganda putra muda Indonesia, Raymond Indra dan Nicolaus Joakim, secara sensasional meledak sepanjang tahun 2025, tampil mencuri perhatian dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bulu tangkis. Mereka bukan hanya sekedar pendatang baru, tapi sebuah kekuatan yang siap mengubah peta persaingan ganda putra dunia. Wah, Raymond dan Joakim, nama mereka memang mulai sering disebut-sebut. Tapi secepat itu, sampai disebut fenomena, bukankah mereka baru diduetkan awal tahun ini? Apa yang membuat mereka begitu istimewa hingga bisa langsung bersinar di level internasional? Ini pasti ada kisah di baliknya yang sangat menarik. Tepat sekali, perkembangan mereka terbilang sangat cepat. Setelah menapaki turnamen-turnamen level bawah seperti International Series dan International Challenge, Raymond dan Joakim mulai memperlihatkan konsistensi yang luar biasa. Konsistensi inilah yang membuat tim pelatih tidak ragu untuk memberi mereka kesempatan tampil di ajang yang lebih besar, dan mereka tidak menyia-nyiakannya. Jadi mereka merangkak dari bawah ya? Itu menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang tinggi. Tapi, di ajang besar mana mereka berhasil mencuri perhatian? Pasti ada satu turnamen yang menjadi titik balik mereka, yang membuat semua orang menoleh dan mengakui potensi besar yang mereka miliki. Puncak kepercayaan dan penampilan gemilang itu datang pekan lalu. Raymond dan Joakim tampil di Australian Open 2025, sebuah turnamen BWF Super 500. Bayangkan, ini adalah debut mereka di level Super 500, tapi mereka sama sekali tidak terbebani. Mereka justru tampil penuh keberanian dan tanpa rasa takut. Debut di Super 500 dan langsung tampil berani. Itu mental juara namanya. Apa yang mereka raih di Australian Open? Jangan bilang mereka cuma numpang lewat. Bukan cuma tidak numpang lewat, tapi mereka menorehkan kejutan super besar. Raymond dan Joakim berhasil meraih trofi juara Australian Open 2025. Dan yang lebih menggemparkan lagi, di laga puncak, mereka mengalahkan senior sekaligus sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Apa? Mereka mengalahkan Fajar dan Fikri di final? Itu benar-benar di luar dugaan. Fajar dan Fikri kan salah satu pasangan ganda putra terbaik kita. Bahkan baru saja kita bahas bagaimana mereka menjadi ancaman di BWF World Tour Finals. Ini adalah kemenangan yang sangat-sangat penting. Kemenangan itu melengkapi perjalanan gemilang Raymond dan Joakim sejak babak awal Australian Open. Mereka berhasil menumbangkan dua pasangan unggulan dari Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wen-ti yang merupakan unggulan ketiga, serta Goh Sufei dan Nur Izzuddin yang merupakan unggulan kedua. Jadi gelar juara itu didapat bukan dengan mudah. Mengalahkan unggulan 3 dan 2, lalu di final menumbangkan Fajar dan Fikri. Ini bukan lagi kejutan, ini adalah pernyataan. Mereka benar-benar serius untuk bersaing di papan atas. Tapi, apakah Australian Open ini satu-satunya gelar mereka di tahun 2025? Tidak, gelar di Australian Open hanyalah salah satu dari deretan prestasi Raymond dan Joakim sepanjang tahun ini. Total 6 titel berhasil mereka rebut sejak awal dipasangkan. 6 gelar, ini termasuk Singapore International Challenge, Sri Lanka International Challenge, Luxembourg Open, Denmark Challenge, hingga Indonesia Masters 2 Super 100. 6 gelar dalam satu tahun debut itu pencapaian yang fantastis. Mereka sangat produktif. Apakah ada turnamen besar lainnya yang mereka ikuti dan mencapai hasil yang baik? Ada. Di Korea Masters Super 300 pekan sebelumnya, Raymond dan Joakim bahkan berhasil menembus final. Meskipun harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan pasangan Korea, Lee Jong-min dan Wang Chan, mencapai final Super 300 adalah bukti lain dari kapasitas mereka. Luar biasa. Jadi mereka sudah merasakan gelar juara di level challenge, International Series, Super 100, dan bahkan menjuarai Super 500, serta mencapai final Super 300. Catatan yang sangat impresif untuk pasangan yang baru terbentuk. Lalu, apa tantangan mereka selanjutnya? Tantangan terbesar mereka kini adalah menjaga konsistensi.
Jika mereka mampu mempertahankan performa apik ini, bukan tidak mungkin Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin akan menjadi tumpuan baru ganda putra Indonesia di masa depan, bahkan menjadi kandidat kuat untuk meraih medali di ajang-ajang bergengsi. Masa depan ganda putra Indonesia tampak sangat cerah dengan kehadiran mereka. Fajar Fikri yang baru seumur jagung sudah menjadi ancaman paling menakutkan di BWF World Tour Finals. Bahkan pelatih legendaris Malaysia sampai mengakui ini. Peta persaingan ganda putra dunia sedang bergejolak. Sebuah duet racikan baru dari Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, secara mengejutkan berhasil mengamankan 1 tiket ke kompetisi penutup tahun paling bergengsi, BWF World Tour Finals. Kehadiran mereka bukan hanya sekedar pelengkap, tapi menjadi ancaman nyata yang membuat salah satu rival terberat, Malaysia, menjadi waspada. Bahkan pelatih kepala mereka secara terbuka mengakui kekuatan Fajar dan Fikri. Tunggu dulu, bukankah Fajar dan Fikri ini pasangan yang belum lama terbentuk? Rasanya baru beberapa bulan kita mendengar mereka diduetkan. Bagaimana mungkin mereka bisa langsung melesat dan bahkan lolos ke World Tour Finals yang hanya diisi oleh 8 pasangan terbaik di dunia sepanjang tahun? Ini benar-benar di luar dugaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah yang membuat semua orang tercengang. Meski baru seumur jagung, konsistensi mereka benar-benar luar biasa. Bayangkan saja, dalam waktu singkat, mereka sudah berhasil melaju ke 5 babak final turnamen besar. 5 final, ini bukan pencapaian sembarangan untuk pasangan yang masih dalam tahap adaptasi. Mereka menunjukkan mentalitas juara sejak awal. 5 final? Itu gila! Aku tahu mereka memenangkan gelar Super 1000 di China Open, sebuah pencapaian fantastis. Tapi berarti ada 4 final lainnya. Di mana saja itu? Dan bagaimana hasilnya? Pasti sangat menegangkan melihat perjuangan mereka dari turnamen ke turnamen untuk mengumpulkan poin. Tepat sekali. Selain juara di China Open, mereka menjadi runner-up di 4 turnamen bergengsi lainnya. Korea Open, Denmark Open, French Open, dan yang paling baru, Australia Open. Meskipun harus puas dengan posisi kedua di sana, setiap final membuktikan bahwa level permainan mereka memang sudah ada di jajaran elit dunia. Mereka tidak gentar melawan nama-nama besar. Ini menarik. Artinya, mereka bukan hanya sekedar one hit wonder. Konsistensi menembus 5 final menunjukkan stabilitas performa yang luar biasa. Pantas saja mereka bisa mengumpulkan cukup poin untuk World Tour Finals. Tapi apa kata dunia luar? Apakah kehadiran mereka benar-benar dianggap sebagai ancaman serius atau hanya dianggap sebagai kejutan sesaat? Oh, ini bagian terbaiknya. Ancaman itu sangat nyata. Pelatih kepala ganda putra Malaysia, Harry Iman Pirenggadi, sekarang legenda yang sangat dihormati, secara terang-terangan mengakui bahwa Fajar dan Fikri adalah salah satu lawan terkuat untuk anak didiknya. Pernyataan ini bukan sekedar basa-basi diplomatis, mengingat Fajar Fikri pernah mengalahkan andalan Malaysia, Aaron Chia dan Soh Hui Yik. Wow, Harry Ipe sendiri yang bicara. Ini adalah pengakuan besar. Beliau dikenal sangat jeli dalam menganalisis kekuatan lawan. Jika dia sudah menandai Fajar dan Fikri sebagai ancaman, artinya pasangan kita ini benar-benar punya sesuatu yang spesial. Apa persisnya yang dikatakan oleh Coach Harry? Dilansir dari New Straits Times, beliau menyatakan Fajar Shohibul terlihat kuat. Namun dia juga menambahkan bahwa World Tour Finals diisi 8 pasangan terkuat di dunia yang kemampuannya seimbang dan bisa saling mengalahkan. Menurutnya, pasangan yang memiliki persiapan paling matang dan mampu mengatasi tekanan luar biasa di lapanganlah yang akan keluar sebagai juara. Analisis yang sangat tajam. Jadi, ini bukan hanya soal kekuatan di atas kertas, tapi juga soal perang mental dan strategi. Coach Harry sepertinya sedang mempersiapkan timnya untuk pertarungan habis-habisan. Tapi selain Fajar Fikri, bukankah ada lawan berat lainnya yang juga menjadi sorotan? Persaingan pasti akan sangat brutal. Tentu saja, Harry Ipe juga menyoroti 2 pasangan lain yang sangat berbahaya. Pertama adalah penguasa ranking 1 dunia saat ini dari Korea, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae, yang sangat sulit ditaklukkan sepanjang tahun.
Lalu yang kedua adalah raksasa dari India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty, yang juga punya catatan impresif. Lengkap sudah, grup neraka di depan mata. Ada Fajar Fikri sebagai kuda hitam yang merusak prediksi, lalu ada duo Korea yang dominan, dan pasangan India yang eksplosif. Ini akan menjadi BWF World Tour Finals yang paling tidak terduga dalam beberapa tahun terakhir. Semua pasangan punya peluang yang sama untuk menjadi juara. Benar sekali. Ini adalah panggung pembuktian sesungguhnya bagi Fajar dan Fikri. Mereka sudah berhasil mengguncang peta persaingan. Kini mereka harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya ancaman, tetapi calon juara. Semua mata akan tertuju pada mereka.